warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alimil basir, al-latifil khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah, para pemirsa TA TV dimanapun berada, syukur yang banyak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berjuta-juta nikmat kepada kita. Kita sehat, kita sempat, punya iman, punya Islam, kita beraktivitas, kita bisa bicara. Subhanallah, nikmat yang sangat pantas kita syukuri, sehingga hidup ini akan dijamin Allah dengan penuh keberkahan dunia akhirat. Allahumma amin. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya, dan termasuk kita ini. Semoga besok di yaumul kiamah selalu mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Nah, saudaraku, para pemirsa TA TV dimanapun berada, kita masih melanjutkan apa yang jadi kajian kita tentang keuntungan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai yang keempat. Apa keuntungan kalau kita punya keimanan yang kuat, ketakwaan yang kokoh? Yang keempat, Allah akan jamin tenang jiwanya, tidak kemerungsung, kemudian hatinya bisa damai, menghadapi problem apapun, enjoy. Ya, orang yang tenang jiwanya itu menghadapi apapun, dia selalu menghadapi dengan penuh kebahagiaan, bisa senyum. Subhanallah. Saya punya teman, saudaraku, ketika kiosnya yang di Klewer itu kan sedang terbakar, saya tanya dia, gimana? Ya sudahlah Pak Yani, kalau memang ini kehendak Allah, mau apa lagi? Ada lagi yang teman saya juga saya tanya, Pak, katanya berangkasnya dirampok ya Pak? Jawabnya, ya sudahlah Pak Yani, karena itu memang titipan dari Allah kan. Kita dulu punya, lain tidak punya apa-apa kan Pak Yani. Kita sekarang punya apa-apa, itu kan cuma titipan. Dan besok ketika kita dipanggil oleh Allah, kita tidak punya apa-apa lagi. Subhanallah, saudaraku, mampukah kita menghadapi problem seperti itu? Kita bisa menata, memanage diri kita dengan ketenangan jiwanya. Dia sadar, kita sadar bahwa memang kita itu tidak punya apa-apa sebetulnya. Hakikatnya kan milik Allah. Ketika keluarganya sakit, dihadapi musibah itu dengan penuh kesabaran. Bahkan ketika keluarganya dipanggil oleh Allah satu demi satu, dia tetap tenang juga. Ya kenapa? Ya memang dia sudah percaya, sudah punya kepercayaan yang kuat, punya keimanan yang kuat bahwa ini semua ini yang ngatur Allah. Apalah artinya kita ini cuma seonggok daging yang diberikan roh oleh Allah. Kita tidak punya daya apa-apa. Ketika Allah turunkan hujan pagi, siang, sore, malam, akhirnya banjir, kita mau apa lagi kalau kita tidak berserah diri kepada Allah? Hatinya tenang. Orang Jawa bilang rasa kemerungsung, ditotosi hati ini. Sehingga untuk menghadapi manusia bagaimanapun, ya tenang saja. Kenapa harus takut? Yang wajib kita takuti kan cuma Allah. Menghadapi pimpinan, menghadapi direktur, menghadapi manajer, menghadapi siapapun juga, kita tidak usah takut. Itulah orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Yang ditakuti kan cuma Allah. Akhirnya, nah itu tadi, dimanapun, dengan siapapun, ketenangan jiwa itu ada.
ora usah grogi, ora usah deg-degan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketentraman di dalam hatinya orang-orang beriman. Liyazdadu imana ma'a imanim. Kemudian supaya mereka imannya bertambah, diturunkan terus ke iman, ketentraman itu, ketenangan itu, sakinah itu. Maka para pemirsa TV dimanapun berada, inilah jaminan Allah bagi orang-orang yang beriman. Hatinya akan tenang meskipun silih berganti ujian, musibah yang datang. Hatinya akan tentram, hatinya akan damai meskipun gejolak di masyarakat bagaimanapun juga. Jadi pimpinan tenang, jadi karyawan tenang, jadi manajer tenang, jadi direktur tenang, jadi apapun tenang. Jadi istri tenang, jadi suami tenang, di masyarakat tenang, di keluarga tenang, di kantor tenang, di jalan tenang. Subhanallah, nikmat kan kalau hidup ini penuh dengan ketenangan. Siapa yang tidak hidup tenang jiwanya? Pasti semuanya akan ingin hidup ini tenang dan tenang. Sekian saudaraku, ada kurang lebih mohon maaf, dan akhirnya selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.